Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan ASN kantor Kemenak Aceh Barat diperiksa urin untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba. Enam dari 7 anggota komplotan curanmor ditangkap petugas Polres Pidi di beberapa tempat. Sejumlah anak termasuk anak non-muslim mengikuti khitanan massal modern di Banda Aceh. Harga gula pasir di pasar tradisional Blang Pidi, Aceh Barat Daya masih tinggi. Gula pasir dijual Rp20.000 per kilogram, padahal sebelumnya cuma Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir terjadi selama 2 pekan terakhir. Hingga saat ini belum turun. Persediaan gula pasir masih banyak pada pedagang, namun daya beli warga yang menurun. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga gula pasir karena berdampak pada omzet mereka. Warga mengurangi frekuensi membeli gula pasir saat harganya masih tinggi. Untuk harga gula sekarang bagaimana, Bang? Harga gula per kilonya 20.000 untuk sekilo. Sebelumnya, Bang? Sebelumnya harganya 18 per kilo. Untuk peminat bagaimana, Bang? Untuk sekarang? Peminat agak kurang karena harga gula makin naik. Nggak cocok lagi harga kayak harga dulu. Kenaikan harga gula pasir dan beberapa kebutuhan lainnya menyebabkan transaksi sepi di pasar tradisional Blang Pidi. Harga gula pasir belum ada tanda-tanda akan turun dalam beberapa hari ke depan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Ratusan aparatur sipil negara ASN kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat diperiksa urin. Tes urin bertujuan mendeteksi dini sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur pemerintah. Sejak Rabu pagi, para ASN kantor Kemenak Aceh Barat mulai berdatangan ke gedung serbaguna Kemenak Aceh Barat untuk menjalani tes urin. Tes urin ditangani langsung oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh. Sebanyak 847 ASN di lingkungan Kemenak menjalani tes urin. Tes urin juga membantu memperlancar kinerja ASN dan bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan ASN yang bersih dari narkotika. Karena kalau ASN itu terlibat di dalam narkotika, tentu akan bermasalah terhadap kinerja. Sekarang kan semua dengan berbasis kinerja. Nah, contohnya kalau sudah terlibat narkotika, efektivitas bekerja itu udah pasti menurun. Datang terlambat, ya kan? Disiplin udah menurun. Bagaimana kita meningkatkan kinerja sebuah organisasi? Tes urin ASN berlangsung selama 2 hari. Sementara hasil pemeriksaan akan diumumkan setelah seluruh pemeriksaan selesai. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Yang udah packing aja dulu. Udah packing aja dulu. Kasus pembunuhan ibu kandung yang terjadi di Desa Kaju, Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar direka ulang. Dalam reka ulang di rumah korban tersebut, polisi menghadirkan CMY 25 tahun, anak kandung korban yang menjadi tersangka dalam peristiwa ini. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi mencatat 17 adegan yang diperagakan oleh tersangka yang digantikan oleh petugas. 17 adegan yang dilakukan tersangka pada 2 Januari 2024 lalu, sejak pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi keesokan harinya. Tersangka menyaksikan adegan demi adegan yang kemudian menyebabkan nyawa ibunya melayang.
Rekonstruksi yang berlangsung sejak pukul 11 waktu setempat pada Rabu siang disaksikan sejumlah tetangga dan warga di Desa Kaju serta keluarga korban. Untuk adegan berjumlah 17 di dalam. Untuk temuan baru sampai saat ini belum ada, masih sesuai berdasarkan keterangan dari tersangka dan saksi-saksi. Untuk keterangan itu masih bersesuaian dengan apa yang sudah penyidik lakukan dalam tahap pemeriksaan kepada tersangka dan saksi. Untuk rekonstruksi ini yang kami undang atau ikut dalam rekonstruksi ini ada dari penyidik kami, dari kejaksaan, para saksi-saksi, dan juga dari tersangka. Dan tersangka tersebut didampingi oleh dari pengacaranya sendiri, 2 orang dan pacarnya 1 orang, jadi 3 saksi. Peristiwa kematian seorang ibu menghebohkan warga Aceh beberapa waktu lalu. Kasus pembunuhan ibu rumah tangga Evi Marlina Amaliawati, 53 tahun, terjadi pada 2 Januari 2024 lalu. Sempat muncul berbagai dugaan atas kematian wanita parubaya asal Kota Sabang ini. Namun setelah diselidiki, ternyata ASN ini dibunuh oleh anak kandungnya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sebanyak 6 pelaku pencurian sepeda motor curanmor diringkus Satuan Reskrim Polres Pidi. Sedangkan 1 pelaku masuk dalam daftar pencarian orang. Ke-6 pelaku diringkus di beberapa tempat, seorang diantaranya merupakan penadah. Dari 6 pelaku, 2 diantaranya warga Kota Sabang dan Aceh Besar. Mereka beraksi di beberapa tempat, salah satunya di tempat parkir umum dan pasar. Pelaku bukan cuma 1 kelompok, ada beberapa kelompok lain yang mencuri di beberapa tempat sehingga sangat meresahkan. Pengungkapan kasus curanmor selain hasil operasi petugas, juga laporan warga yang kehilangan sepeda motornya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 4 sepeda motor. Untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati untuk parkir, cari lokasi yang terang, kemudian kunci ganda atau kunci yang bisa disembunyikan, yang dirahasiakan, sehingga tidak mudah orang lain bisa mengambil kendaraan. Kita arahkan kalau memang masyarakat si korban ini akan mengambil kendaraan, kita berikan, artinya kita pinjam pakaikan terlebih dahulu. Ini TKP-nya di Polisi mengimbau warga agar memasang kunci ganda dan tidak sembarangan memarkirkan sepeda motor yang memudahkan pelaku membawa kabur kendaraan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 Jungto pasal 362, Jungto 480 KUHP tentang pencurian, dengan pemberatan dan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi.